Assalamualaikum Sobat Ngopi, sudah siapkan kopi plus udutnya, hayulah kita kancutkan lagi Wiro Sablengnya. Sinto Gendeng berdiri dengan dada turun naik, ia pun berkata kepada Wiro agar bersiap-siap menerima jurus kedua. Kedua kakinya dipentang lebar-lebar, tubuhnya membungkuk sedikit ke depan sedang kapak di tangan kanan dipegangnya lurus-lurus ke muka ke arah Wiro Saksana. Dari balik pakaian hitamnya Eyang Sinto Gendeng mengeluarkan benda hitam yang berkilauan ditimpa sinar matahari. Wiro tak dapat memastikan benda apa yang ada dalam tangan kiri gurunya itu. Mungkin sebentuk besi, mungkin juga sebuah batu. Tiba-tiba tangan kiri Sinto Gendeng memukulkan benda di tangan kirinya ke kepala kapak, benturan ini memercikan bunga api dan sedetik kemudian lidah api yang dahsyat menyambar ke arah Wiro Saksana. Terkejutnya pemuda itu bukan alang kepalang. Dia membentak dan melompat ke udara. Lidah api lewat di bawahnya, kedua kakinya terasa perih dan panas. Seketika dia melirik ke belakang maka dilihatnya bagaimana semak belukar serta pepohonan terbakar berkobar oleh sambaran lidah api tadi. Masih belum sempat kedua kakinya turun ke tanah lagi, maka Sinto Gendeng telah menyerang pemuda itu untuk kedua kalinya. Lidah api pun menyambar lagi dengan ganas hingga membuat Wiro harus bergulingan di tanah untuk menghindari serangan lidah api yang dahsyat. Tanah yang tersambar lidah api dari kapak sakti itu menjadi hitam dan hangus. Masih belum sempat dia mengatur nafas, tangan kiri dan tangan kanan Sinto Gendeng bergerak lagi berkali-kali. Lidah-lidah api yang hampir setengah lusin banyaknya menyambar tubuhnya dari 6 jurusan. Wiro memekik dahsyat. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas. Tubuhnya melompat kian kemari, seketika Wiro mengeluarkan ajian angin es, tapi tak disangka ajian angin es yang ditebarkannya hanya bisa menahan sedikit gelombang lidah api yang menyambar, tapi sama sekali tidak dapat melenyapkan hawa panas dari lidah api itu. Wiro Saksana menjadi kelagapan tapi ia masih belum kehilangan akal. Bentakan setinggi langit melengking ke udara sebelum akhirnya tubuh Wiro Saksana lenyap keluar dari sambaran-sambaran lidah api, sesaat kemudian berguling di tanah dengan sangat cepat dan langsung menuju ke tempat Eyang Sinto Gendeng berdiri. Sambil bergulingan ini, Wiro lepaskan 2 pukulan tangan kosong yang hebat. Satu pukulan kunyuk melempar buah sedangkan yang satu lagi pukulan sinar matahari. Mau tak mau Sinto Gendeng harus hindarkan diri juga ke samping, dengan 2 serangan yang dilancarkan Wiro tadi maka putuslah jurus kedua itu. Wiro Saksana berdiri dengan tubuh berkeringat dingin. Di belakangnya kobaran api masih juga membakar semak belukar dan daun-daun pepohonan. Gurunya dilihatnya berdiri tegak tak bergerak. Benda yang di tangan kirinya tadi ternyata adalah sebuah batu api dan kini sudah disimpannya kembali ke balik pakaian hitamnya. Suasana sementara menjadi hening sebelum akhirnya Eyang Sinto Gendeng berteriak kembali, sekarang jurus terakhir Wiro. Wiro Saksana tahu, jika 2 jurus yang telah berlalu tadi hebatnya bukan olah-olah maka jurus ketiga atau yang terakhir ini tentu akan lebih dahsyat lagi. Karenanya dia benar-benar menjadi lebih waspada dan berhati-hati, sepasang matanya yang hitam pekat itu menyorot tajam-tajam ke arah sang guru. Sinto Gendeng memegang kapak itu dengan posisi terbalik. Mulut naga-nagaan yang terbuka didekatkannya ke mulutnya sedang jari-jari tangannya menutup 6 lubang di batang kapak. Untuk sementara waktu Wiro Saksana tidak mengerti apa yang bakal diperbuat oleh gurunya, sebelum dia bisa berpikir maka terdengarlah suara tiupan seruling. Ternyata kapak itulah yang mengeluarkan suara seruling tersebut dan ditiup oleh Sinto Gendeng. Gemas seruling itu mula-mula perlahan, halus dan lembut, Wiro Saksana pun menjadi terpukau. Tapi sesaat kemudian tiupan seruling mengeras dan pembuluh-pembuluh darah di tubuh Wiro seperti ditusuk-tusuk. Darahnya mengalir menjadi tidak karuan dan tersendat-sendat, pandangannya menjadi kabur dan kepalanya terasa berat dan pusing. Maklum bahwa tiupan seruling itu bukan tiupan biasa, cepat-cepat Wiro menyalurkan tenaga dalamnya serta mengatur jalan nafas dan darahnya. Tapi apa daya suara seruling semakin kencang, melengking dan menusuk-nusuk gendang telinga. Wiro kerahkan lagi tenaga dalamnya dan kedua tangannya menghantam ke arah Sinto Gendeng, tapi sang guru kini tidak lagi berada di tempatnya, melainkan berlari-lari sebat mengelilingi pemuda itu. Wiro membentak tapi anehnya suaranya tidak keluar, ia pun melompat tapi tubuhnya malah terhuyung bahkan hampir roboh. Wiro merasa seluruh kekuatan luar dan dalamnya menjadi musnah oleh tiupan seruling.
Tubuhnya menjadi terbungkuk dan mendadak samar-samar ingatan jernih melintas di otaknya. Cepat-cepat pemuda ini menutup indera pendengarannya. Pada awalnya Wiro merasa kesulitan karena saat itu kedua liang telinganya sudah mengeluarkan darah. Tapi dengan mengerahkan segala sisa tenaga yang ada, pemuda ini akhirnya sanggup juga menutup indera pendengarannya. Begitu suara seruling lenyap dari telinganya, maka perlahan-lahan tenaga luar dan dalamnya yang tadi punah kini datang kembali. Tapi rasa yang menusuk-nusuk di pembuluh darahnya masih belum lenyap. Karenanya, diaturnya jalan nafas dan darahnya sekali lagi. Pengaruh tiupan seruling sakti itu berhasil dilawannya sedikit demi sedikit. Ratusan pasir yang sudah diisi dengan ilmu angin puyuh itu menderu ke arah mulut naga-nagaan dan lobang-lobang di gagang kapak. Ratusan butir lagi menyerang ke muka Sinto Gendeng. Perempuan tua renta itu melepaskan mulutnya dari mulut kepala naga dan cepat-cepat meniup ke depan. Pasir-pasir yang menghambur menyerangnya rontok kembali ke tanah. Bersamaan dengan itu Sinto Gendeng memasukkan kapak saktinya ke balik pakaiannya dan jurus ketiga yang mendebarkan itu pun sudah berakhir. Wiro berdiri dengan nafas tersengal-sengal dan menyandarkan tubuhnya ke sebuah pohon. Matanya tetap menyorot tajam dan memperhatikan gerak-gerik gurunya. Meski tadi Eyang Sinto Gendeng mengatakan hanya akan menyerangnya sebanyak 3 jurus, tapi bukan mustahil nenek-nenek itu akan menyerangnya kembali. Tapi ketika dilihatnya Eyang Sinto Gendeng cuma memandang saja kepadanya. Wiro hanya menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Sekian belas tahun lamanya dia menuntut ilmu kesaktian dan ilmu silat, baru hari ini diketahuinya bahwa Eyang Sinto Gendeng memiliki sebuah senjata berbentuk kapak yang aneh, tapi juga sangat hebat. Selama sekian tahun baru hari itu pula gurunya menggempur dia dengan serangan-serangan yang sangat mematikan. Serangan-serangan yang dilancarkan tidak dengan tertawa-tawa sebagaimana biasanya. Wiro pun mencoba menghubungkannya dengan nyanyian yang dibawakan gurunya tadi. Benar-benar banyak keanehan yang dilihat Wiro Saksana hari ini. Tiba-tiba dilihatnya nenek-nenek sakti itu berkelebat dan Wiro segera siapkan diri. Terdengar suara tertawa yang meringkik-ringkik macam kuda. Gila betul, maki Wiro. Dia cepat-cepat lompat ke samping karena Eyang Sinto Gendeng berkelebat ke arahnya, tetapi Eyang Sinto bukan menyerangnya. Nenek-nenek sakti ini ternyata hanya melompat ke atas pohon jambu klutuk dan duduk di cabang tempat dia duduk sebelumnya. Bagus Wiro, bagus sekali, kata sang guru. Mukanya dihadapkan lurus-lurus ke arah timur, lalu Sinto Gendeng berkata, sekian lama kau kudidik di puncak gunung gede ini, ternyata tidak mengecewakan. Ucap Sinto Gendeng. Setelah itu pun ia mulai menyanyikan lagi nyanyian yang membuat hati Wiro Saksana menjadi tergetar. Wiro duduk di bawah sebatang pohon ketika dilihatnya gurunya menghela nafas dalam beberapa kali, dan Wiro pun memperhatikan sikap gurunya yang tiba-tiba berbicara dengan nada yang serius. 17 tahun, sekian lama kau tinggal bersamaku. Belajar tulis baca, belajar ilmu silat dan segala kesaktian. Tapi kau jangan lupa, ilmu dan segala kesaktian yang telah aku berikan sama kau semuanya adalah masih sangat terlalu kecil, terlalu sedikit, bahkan sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ilmu kekuasaan Gusti Allah. Kau mengerti Wiro? Ya, Eyang murid mengerti, jawab Wiro. Karena itu kau mesti sadar, kalau ini hari kau sudah menjadi sakti mandraguna yang tak sembarang orang bisa menandingi kau. Tapi hal utama yang mesti kau lakukan ialah menjauhkan diri dari segala sifat yang tidak baik. Kau jangan sekali-kali bersifat sombong, congkak dan takabur. Pakai semua ilmu yang kuberikan untuk menolong sesama manusia untuk kebaikan. Kalau kau nyeleweng, kau akan dapat balasan sendiri di kemudian hari. Kau mesti ingat bahwa bukan kau saja yang sakti di dunia ini. Kau mesti sadar bahwa di luar langit masih ada langit lagi. Untuk sesaat suasana menjadi hening hingga akhirnya Eyang Sinto Gendeng berbicara kembali. Ia menerangkan bahwa hari ini adalah hari terakhir Wiro berada di tempat ini. Wiro pun seketika terkejut mendengar kata-kata gurunya yang tidak disangkanya itu. Eyang Sinto Gendeng pun melanjutkan kata-katanya bahwasanya di dunia ini selalu ada waktu bertemu dan akan selalu ada waktu perpisahan. Waktu datang dan waktu pergi. Aku telah selesai dengan kewajibanku memberikan segala macam ilmu kepadamu dan kau sudah selesai dengan kewajibanmu yaitu menuntut dan mempelajari ilmu itu dariku. Dalam duduknya itu Wiro Saksana jadi tertegun.
Jadi rupa-rupanya apa yang dinyanyikan oleh Eyang Sinto Gendeng tadi ada hubungannya dengan peri kehidupannya. Cuma yang belum dimengerti Wiro ialah barisan kalimat, 17 tahun masa perjanjian, 17 tahun saat pembalasan. Eyang Sinto Gendeng berdiri di hadapan muridnya. Dan mulai lagi bicara, segala sesuatu yang ada di dunia ini selalu terdiri atas dua bagian yang berlainan satu sama lain tapi merupakan sebuah pasangan. Misalnya ada laki-laki ada perempuan, ada siang ada malam, ada bumi ada langit dan lain sebagainya. Bukankah itu dua bagian yang berlainan, tapi juga merupakan pasangan? Namun di atas semuanya itu ada satu yang tertinggi. Yang satu ini ialah penciptanya yaitu Gusti Allah, tidak ada Tuhan yang pantas dan musti kita sembah selain Gusti Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Setelah Eyang Sinto Gendeng dengan panjang lebar memberikan wejangan kepada Wiro Saksana, ia pun memerintahkan Wiro untuk berdiri. Eyang Sinto Gendeng menyeringai dan tertawa cekikikan. Tiba-tiba dari balik pakaian hitamnya dikeluarkannya kembali kapak saktinya. Terkejut Wiro Saksana dan pemuda ini segera mundur beberapa langkah ke belakang. Sinto Gendeng menyeringai lagi dan tertawa hingga kedua matanya berair. "Kenapa kau terkejut?" tanya Eyang Sinto Gendeng. "Apa kau takut? Eyang mau bikin cilaka murid lagi?" tanya Wiro Saksana sambil bersiap-siap. Dan nenek itu tertawa lagi melengking-lengking. Dia mundur sampai 7 tombak ke belakang. "Pejamkan matamu Wiro," perintah Eyang Sinto Gendeng pula. "Buka bajumu dan arahkan telapak tangan kananmu menghadapku." Wiro pun segera menuruti perintah gurunya meski ia sedikit ragu. Eyang Sinto Gendeng memegang mata kapak dengan tangan kanannya erat-erat. Salah satu jarinya kemudian menekan di satu bagian rahasia pada gading dekat kepala kapak yang terbuat dari besi putih itu. Eyang Sinto berpesan apapun yang terjadi jangan sekali-kali Wiro membuka kedua matanya dan jangan pula bergeser sedikitpun. Kecuali kalau Wiro mau mampus. Wiro pun hanya mendesah dan pada akhirnya ia pun menuruti kata-kata gurunya. Perempuan tua itu menekan alat rahasia dekat kepala kapak. Maka dari mulut naga-nagaan di hulu kapak melesat dengan suara menderu 36 batang jarum berwarna putih. Ke-36 jarum itu mendarat dan menancap di dada kanan Wiro Saksana. Jarum-jarum ini menancap dengan teratur membentuk susunan angka 212. Pemuda itu menjerit keras. Tubuhnya rebah ke tanah. Sekali lagi Sinto Gendeng menekan alat rahasia dekat kepala kapak. Kini 24 batang jarum hitam meluncur dan menancap di telapak tangan sebelah kanan Wiro Saksana. Pemuda ini menjerit lagi karena tancapan jarum yang 36 tadi telah membuat dia tak sadarkan diri. Pada saat Wiro Saksana dalam kondisi pingsan, Eyang Sinto Gendeng segera mencabuti jarum-jarum putih di dada pemuda itu, juga jarum-jarum hitam di telapak tangan kanan Wiro. Dan ketika Wiro sadarkan diri maka dilihatnya di kulit dadanya terukir deretan angka-angka 212 berwarna hitam kebiruan. Angka-angka yang sama juga terdapat di telapak tangannya. Bedanya angka-angka yang di telapak tangan ini agak kecil dan berwarna putih sehingga agak samar-samar kelihatannya. "Berdiri Wiro," perintah sang guru. Wiro Saksana berdiri. Dia tak tahu apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh gurunya. Yang dia tahu tadi ialah suara yang menderu-deru, lalu roboh dan tak ingat apa-apa lagi. "Kau telah lihat angka 212 pada kulit dada dan telapak tangan kananmu." Wiro mengangguk. "Berarti dalam dirimu sudah kulekatkan unsur-unsur keduniaan dan unsur ingat Tuhan. Agar kau tidak lupa bahwa kau hidup di dunia adalah untuk menolong sesama manusia. Juga agar kau tidak lupa bahwa kau mempunyai Tuhan yang harus dituruti segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Kau mengerti?" "Mengerti Eyang. Tapi mengapa badanku kini 3 kali lebih enteng dari sebelumnya? Bahkan tenaga juga terasa bertambah hebat," cetus Wiro Saksana. Eyang Sinto Gendeng tertawa mengikik. "Itu adalah berkat jarum dari kapak naga geni 212. Lalu, nenek-nenek ini menerangkan apa yang telah dilakukannya terhadap muridnya. Wiro yang merasa mendapat anugerah ilmu tambahan segera berlutut di hadapan gurunya. "Tak usah pakai peradatan segala macam. Berdirilah. Masih banyak yang aku mau bicarakan sama kau," kata Sinto Gendeng pula. Wiro pun segera berdiri. Sinto Gendeng mengeluarkan kapak dan batu hitam kembali. Diulurkannya kedua benda itu dan mulai berbicara.
Wiro kapak ini kuberi nama kapak naga geni 212. 10 tahun lamanya kubutuhkan waktu untuk membuatnya dan telah 20 tahun lebih senjata ini berada di tanganku. Rupanya kau ada jodoh dengan senjata ini. Terimalah. Wiro Saksana tertegun dan hampir tak percaya mendengar ucapan gurunya. Tak disangkanya bahwa dia bakal mendapat anugerah senjata yang sangat sakti itu. Dia terdiam dan mematung seketika. Ayo Wiro, kenapa kau jadi bimbang? Terimalah. Kapak naga geni 212 ini kuwariskan kepadamu. Wiro Saksana mengulurkan kedua tangannya. Ketika senjata sakti itu menyentuh tangannya mendadak sontak mengalirlah arus aneh yang dingin ke dalam tubuh Wiro. Dan di saat itu pula dirasakannya tenaga dalam di tubuhnya naik sampai 2 tingkat, padahal selama ini dia merasa tingkat tenaga dalam yang sudah dimiliki sebelumnya sudah mencapai tingkat yang paling sempurna. Sisipkan di pinggangmu dan pakai kau punya baju kembali. Wiro melakukan apa yang dikatakan Eyang Sinto Gendeng. Kapak dan batu yang ada angka 212-nya itu disisipkan ke pinggangnya. Eyang Sinto Gendeng berkata bahwa kapak naga geni 212 bukan senjata sembarangan, karena itu pergunakanlah hanya pada saat-saat kau terdesak hebat atau dalam keadaan nyawamu terancam. Kau telah lihat kehebatan kapak itu tadi, tapi masih ada satu lagi kehebatannya yaitu bila kau tekan salah satu bagian di bawah mata kapak itu maka akan berhamburanlah jarum-jarum putih dari mulut naga-nagaan. Untuk membuat angka 212 pada dada dan telapak tanganmu aku telah pergunakan jarum-jarum semacam itu tadi. Cuma jarum-jarum tadi telah kuisi dengan sejenis racun yang hebat sehingga tubuhmu akan kebal terhadap segala racun apapun juga. Tangan kananmu juga mempunyai racun yang tersembunyi. Jadi jangan sembarangan mempergunakannya karena bisa mematikan lawan. Wiro Saksana hendak berlutut lagi, tapi segera dibentak oleh gurunya. Terima kasih Eyang, terima kasih, kata pemuda itu. Eyang Sinto Gendeng hanya keluarkan suara tertawa. Digaruk-garuknya kepalanya yang berambut jarang dan yang kini hanya ditancapi 2 buah tusuk kundai. Kemudian mulailah dia untuk ketiga kalinya menyanyikan lagu itu lagi. Ketika Sinto Gendeng selesai menyanyikan lagu itu maka bertanyalah Wiro. Eyang, apakah maksud Eyang dengan nyanyian itu? Sinto Gendeng tertawa tapi parasnya kelihatan begitu sedih. Kemudian ketika dia berbicara, jelas suaranya itu bergetar tanda dia tak dapat menahan sesuatu yang menyesak di lubuk hatinya. Aku sudah bilang bahwa hari ini adalah hari yang penghabisan kau berada di gunung gede ini bersamaku. Mengapa demikian Eyang? Wiro bertanya sambil garuk-garuk kepalanya. Karena segala ilmuku telah wariskan kepadamu. Karena hari inilah saatnya bagimu untuk turun gunung, memasuki alam dunia luar, membawa garis-garis kehidupanmu sendiri yang telah ditentukan Gusti Allah. Sinto Gendeng diam sejenak, kemudian ia meneruskan kata-katanya, sebelum kau meninggalkan puncak gunung gede ini ada satu tugas yang mesti kau lakukan. Tugas apakah itu Eyang? Tanya Wiro Saksana. Dengar baik-baik Wiro, lebih dari 40 tahun yang silam aku telah mengambil seorang murid bernama Suranyali. Waktu itu dia baru saja berumur 2 tahun. Dari umur 2 tahun itulah aku mulai mendidiknya dengan berbagai ilmu silat dan kesaktian, aku sudah terlanjur mengambil manusia itu menjadi muridku. Akhirnya Suranyali ku lepas turun gunung, ku bekali pelbagai nasihat, tapi dasar Suranyali yang ternyata bukan manusia baik-baik. Begitu turun gunung segala ilmu yang kuberikan padanya dipakainya untuk perbuatan jahat dan maksiat. Dia membuat keonaran di mana-mana, menjadi kepala perampok, tukang peras bahkan menculik perempuan-perempuan cantik dan merusak kehormatannya. Menurutku kini umurnya sudah hampir setengah abad, sudah dekat ke liang kubur. Tapi ini sama sekali tidak membuatnya sadar dan insyaf, bahkan kejahatannya akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi, sudah lewat dari takaran. Kini ku dengar dia tengah menyusun rencana busuk terhadap Pajajaran. Pajajaran hendak dibikinnya banjir darah. Karena itu kau harus lekas-lekas dapat mencari itu manusia laknat dan perintahkan kepadanya untuk datang ke sini menghadapku guna mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dibuatnya selama malang melintang di dunia sana. Dan perlu kau ketahui, Suranyali kini telah memakai nama baru yakni Mahesa Birawa. Wiro Saksana merasa betapa sedihnya akan berpisah dengan gurunya yang selama 17 tahun telah mendidiknya itu. Tapi mengingat perpisahan itu adalah demi untuk menjalankan tugas dari sang guru, terhibur juga sedikit hatinya.
Dan berkatalah pemuda itu, tugas Eyang akan aku laksanakan. Cuma bagaimana jika itu manusia Mahesa Birawa tidak mau mematuhi perintah untuk datang ke sini? Eyang Sinto menjawab dengan tegas, jawabnya hanya satu Wiro. Bunuh manusia durhaka itu. Wiro Saksana terdiam. Dalam diamnya ini dia berpikir-pikir sampai di manakah ketinggian ilmu Suranyali atau Mahesa Birawa itu. Sanggupkah dia menghadapi manusia yang sesungguhnya adalah kakak seperguruannya sendiri? Aku tahu apa yang kau pikirkan Wiro, kata Eyang Sinto Gendeng pula secara tiba-tiba. Suranyali memang sakti, bahkan ku dengar dia telah berguru pula pada seorang sakti di Gunung Lawu. Tapi kau tak usah takut. Kau memiliki kapak naga geni 212, dan kau berada dalam kebenaran pula. Sesungguhnya kau punya hak untuk membunuh manusia itu Wiro. Pertama karena tugas yang aku pikulkan di batok kepalamu. Dan yang kedua karena Suranyali atau Mahesa Birawa itulah yang telah membunuh kau punya ibu bapak. Mendadak sontak bergetarlah sekujur tubuh Wiro Saksana. Parasnya berubah kelam membesi. Sejak kecil, sejak diam di puncak gunung gede itu belum pernah dia mengetahui apa yang dinamakan kebencian dan dendam kesumat. Tapi saat itu dadanya serasa mau pecah oleh kobaran kebencian dan amarah serta dendam yang tiada terkirakan. Eyang Sinto Gendeng melanjutkan kata-katanya, bapakmu bernama Ranaweleng. Dibunuh oleh Suranyali dan ibumu dilarikannya. Sesudah itu ibumu akhirnya bunuh diri sesudah dirusak kehormatannya oleh Suranyali. Kau sendiri hampir menemui ajal dimakan api sewaktu rumah bapakmu dibakar oleh Suranyali dan anak buahnya. Kebetulan sekali aku lewat di situ. Wiro segera menjatuhkan diri di hadapan gurunya dan berkata, terima kasih Eyang, kalau Eyang tidak ada. Berdiri, bentak Sinto Gendeng. Perempuan aneh itu memang paling tidak suka dilututi seperti itu. Bukan aku yang menolong kau, tapi Gusti Allah. Katanya, ayo berdiri. Wiro berdiri kembali. Dan Sinto Gendeng menuturkan peristiwa 17 tahun yang lalu dengan sejelas-jelasnya. Kini maklumlah Wiro apa arti kata-kata dalam nyanyian gurunya tadi. Dikuatkan hatinya untuk mengendalikan perasaannya yang campur aduk. Dikuatkannya dirinya untuk membendung air mata yang hendak tumpah dari kelompok matanya. Eyang, desis Wiro Saksana, sewaktu Eyang turun ke kampung Jatiwalu itu, mengapa Eyang tidak langsung turun tangan? Sinto Gendeng tertawa rawan, semestinya memang aku harus turun tangan saat itu. Tapi ketika ku tahu bahwa Ranaweleng atau bapakmu, mempunyai seorang anak maka aku mempunyai pikiran lain. Kalau ku pelihara anak itu dan kudidik ilmu silat serta kesaktian maka jika sudah besar dia lebih mempunyai hak dariku untuk menamatkan riwayat Suranyali alias Mahesa Birawa. Kalau tidak percuma saja aku ajarkan kepadamu bahwa kehidupan di dunia ini tersimpul dalam 3 barisan angka 212. Bukankah setiap budi ada balas? Setiap kejahatan ada pembalasannya. Tuhan telah menolongmu, berarti itu angka 1. Suranyali membunuh orang tuamu berarti itu angka 2, Wiro. Jangan sekali-kali kau lupakan. Menurut Eyang, apakah manusia keparat itu masih ada di kampung Jatiwalu bersama anak-anak buahnya? Tak dapat kupastikan Wiro, itu tugasmu untuk menyelidik. Yang aku tahu ialah bahwa manusia itu hendak membuat Pajajaran banjir darah. Karenanya, seret dia ke sini sebelum hal itu terjadi. Dan kalau dia tidak mau, pateni saja. Sunyi selang beberapa lamanya, kedua orang itu tenggelam dalam alam pikiran masing-masing. Kau akan segera berangkat, Wiro. Pemuda itu tak segera menjawab. Kemudian dia mengangguk perlahan. Ucapanku yang terakhir Wiro, mulai saat kau turun gunung ini, jangan kau pakai nama Wiro Saksana, tapi pakailah nama Wiro Sableng. Itu lebih baik bagi kau. Gurunya Gendeng muridnya Sableng. Dan abis berkata demikian si nenek tua ini tertawa mengikik lama dan panjang. Namun tertawa itu hanyalah untuk menyembunyikan hati yang rawan, dan upaya untuk membendung air mata yang hendak tumpah keluar. Eyang, kapan kita bisa bertemu lagi? Tanya Wiro. Sang guru hentikan tertawanya. Selama langit masih biru, selama hutan masih hijau, selama air sungai masih mengalir ke laut, kita pasti bertemu lagi Wiro Sableng. Dan pada akhirnya perjalanan Wiro Sableng pun dimulai.